Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga masih bisa mengikuti perkuliahan kita melalui video pembelajaran dengan mata kuliah elektronika daya. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita kembali melanjutkan materi kita, tentunya Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa silahkan untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari, apa yang kita ikuti materinya secara seksama itu bisa dipahami dan nantinya bisa dijelaskan kembali. Baik Bapak Ibu, untuk itu marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kita. Jadi kemarin Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, kita sudah membahas berkaitan dengan komponen-komponen semikonduktor yang ada pada elektronika daya. Nah, untuk itu kita sudah mengetahui fungsi-fungsi, kemudian karakteristiknya serta prinsip kerja daripada komponen tersebut, ya mulai dari dioda, transistor, UJT ya, kemudian IGBT ya, dan beberapa komponen semikonduktor yang lain. Nah, tentunya kita sekarang mulai masuk pada aplikasinya atau rangkaian daripada bentuk penyearah tersebut. Jadi tema kita pada hari ini yaitu penyearah daya dan aplikasinya atau rangkaiannya ya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menyiapkan senjatanya, ya alat tulis menulisnya ataupun yang sejenisnya. Sekiranya bahwa nanti di pertemuan berikutnya akan saya coba tanyakan kembali atau saya coba review sejauh mana Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa menonton video pembelajaran ini. Di dalam penyearah daya dan aplikasinya tentunya yang pertama ya, bahwa sebagai pengantar, jadi rangkaian ini ya, rangkaian penyearah daya dan aplikasinya ya, rangkaian ini banyak digunakan sebagai catu daya atau power supply. Nah, untuk apa? Untuk berbagai peralatan listrik baik di rumah tangga maupun yang ada di industri. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang bekerja di industri, nah tentunya penyearah daya ini tidak lepas dari fungsi komponen tersebut ke rangkaian kontrol. Jadi peralatan-peralatan listrik pada umumnya itu didesain menggunakan catu daya DC. Sehingga ya, sumber yang tersedia ini kan adalah ya listrik AC atau bolak-balik. Nah, sehingga diperlukanlah rangkaian catu daya. Saya rasa untuk penyearah ini salah satu contoh yang tidak lepas dari kehidupan kita, yaitu ya peralatan listrik yang membutuhkan catu daya, ya televisi, ya kemudian ada namanya komputer, laptop, handphone, printer, ya banyak, lampu LED ini menggunakan daya DC. Jadi peralatan komunikasi yang ada di perusahaan, contohnya itu HT ya, HT yang Bapak Ibu gunakan itu juga menggunakan daya DC. Kemudian peralatan kontrol yang ada di industri yang berbasis PLC, microcontroller, dan lain sebagainya.
Nah, inilah fungsi daripada penyearah daya. Jadi secara umum ya, rangkaian penyearah daya ini didefinisikan sebagai rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah sumber tegangan listrik AC atau bolak-balik menjadi tegangan listrik DC atau arus lemah. Nah, di sini Bapak Ibu sudah melihat ya blok diagram rangkaian penyearah daya. Jadi inputnya ini adalah AC ya. Inputnya adalah AC, kemudian ini diproses menjadi penyearah dan outputnya menjadi DC output. Nah, itu. Jadi seperti yang ada di gambar ini atau diilustrasikan ya. Biasanya tegangan keluaran DC ini yang dihasilkan oleh rangkaian penyearah yaitu perlu namanya difilter atau diregulasi agar bentuk gelombang DC ini itu lebih halus dan konstan pada nilai tertentu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian rangkaian penyearah ya, ini juga dapat dikelompokkan berdasarkan pada sumber tegangan listrik, bentuk gelombang output, dan yang terakhir adalah beban pada rangkaian. Jadi rangkaian penyearah ini dapat dikelompokkan berdasarkan pada yang pertama adalah sumber tegangan listrik, kemudian bentuk gelombang outputnya, dan yang terakhir adalah beban. Beban yang kita gunakan pada rangkaian. Nah, berdasarkan sumber tegangan, ya, tegangan input, rangkaian penyearah dapat dibedakan menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah rangkaian penyearah daya dengan sumber tegangan AC satu fasa. Kemudian rangkaian penyearah daya dengan sumber tegangan 3 fas. Ini berdasarkan tegangan atau sumber tegangan. Itu dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian penyearah daya dengan sumber tegangan AC atau satu fasa, kemudian rangkaian penyearah daya dengan sumber tegangan AC satu fasa. Ini contoh daripada rangkaian penyearah daya dengan sumber tegangan satu fas. Kemudian ini merupakan rangkaian 3 fas. Ya, ada R, S, T. Sehingga dikatakan rangkaian penyearah dengan sumber tegangan AC 3 fas. Kemudian berdasarkan bentuk gelombangnya. Nah, rangkaian penyearah ya, ini dapat dibedakan menjadi dua. Jadi kalau melihat dari bentuk gelombangnya, yang pertama adalah rangkaian penyearah daya setengah gelombang. Nah, ini setengah gelombang. Kemudian yang kedua, rangkaian penyearah daya gelombang penuh. Artinya sinusoidal. Ini gelombang penuh. Kalau ini setengah gelombang. Nah, ini berdasarkan bentuk daripada gelombangnya. Dan yang terakhir berdasarkan daripada bebannya. Jadi rangkaian penyearah ini dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan bebannya. Yang pertama adalah rangkaian penyearah daya beban R. Dan yang kedua adalah rangkaian penyearah daya beban RL. Ya, bisa juga ini. Bisa RL. Nah, inilah bagian daripada rangkaian penyearah. Jadi ada
ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama berdasar pada sumber tegangan, kemudian bentuk gelombang, dan juga berdasarkan daripada bebannya. Nah, kita coba masuk pada rangkaian penyearah satu fasa ya. Nah, rangkaian penyearah daya satu fasa, ya, rangkaian penyearah ini merupakan rangkaian penyearah yang sumber masukannya adalah tentunya listrik satu fasa. Ya, jadi kita menggunakan listrik satu fasa. Nah, rangkaian penyearah ini ya juga dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian penyearah satu fasa setengah gelombang. Jadi rangkaian penyearah satu fasa setengah gelombang ini merupakan rangkaian penyearah daya yang paling sederhana, di mana hanya terdiri dari atas satu dioda. Nah, rangkaian penyearah setengah gelombang biasanya digunakan untuk beban DC yang tidak membutuhkan kestabilan tinggi, seperti untuk catu daya lampu indikator. Lampu indikator di mana? Ya, pada rangkaian elektronika. Jadi begitu. Nah, kemudian di dalam rangkaian penyearah daya satu fasa setengah gelombang ini, ya, kelemahan rangkaian ini adalah bentuk gelombang DC yang saya sampaikan tadi, bahwa yang dihasilkan itu kurang halus, sehingga untuk memperhalus daripada bentuk gelombangnya itu diperlukan tambahan komponen yang namanya filter kapasitor. Nah, dengan kapasitor yang besar ya, sehingga di dalam kelebihan ini rangkaian ini hanya membutuhkan satu dioda, sehingga lebih hemat. Nah, ya kalau mau bagus tambahkan filter kapasitor ya. Jadi saya coba jelaskan sedikit berkaitan dengan prinsip kerja. Jadi prinsip kerja daripada rangkaian penyearah satu fasa ini itu menggunakan komponen utamanya pada rangkaian ini adalah dioda yang berfungsi sebagai saklar atau switching dan mengubah menjadi converting. Ya. Artinya apa? Sebagai saklar, ya, dioda akan on pada saat kemarin apa? Ya, tegangan input AC pada siklus positif, maka dioda ini akan diberikan yang namanya bias maju sehingga on. Nah, pada setengah siklus berikutnya akan berubah menjadi kebalikannya atau biasa disebut dengan off. Apabila dia diberi bias mundur atau panjar mundur. Nah, itu. Jadi demikian siklus ini terjadi secara berulang-ulang. Nah, nanti akan terlihat bentuk gelombang daripada setengah gelombang ini. Jadi sebenarnya pada aplikasinya rangkaian penyearah satu fasa setengah gelombang ini dapat diberi beban yang namanya beban resistif, ya, seperti lampu tadi, lampu dan pemanas. Kemudian selain beban resistif, ada namanya beban induktif, ya. Beban induktif itu menggunakan motor listrik, ya. Motor listrik DC, ya, motor listrik DC. Nah, ini yang kita gunakan untuk beban resistif induktif, ya, RL-nya tadi. Nah, kita coba masuk pada rangkaian penyearah daya satu fasa setengah gelombang beban, ya.
dengan menggunakan beban R. Beban R ini. Dan menggunakan beban R. Jadi rangkaian penyearah ini disebut juga dengan setengah gelombang. Kenapa? Karena hanya setengah siklus. Hanya memiliki setengah siklus. Makanya dikatakan disearahkan dan setengah siklus. Setengah siklus ini dijadikan sebagai 0. Ini salah satu contoh daripada rangkaian satu fasa setengah gelombang. Nah, prinsip kerja dari rangkaian penyearah satu fasa ini ya, dengan menggunakan beban R, jadi mengubah gelombang input AC menjadi DC. Penyearahan dilakukan pada saat setengah siklus kedua, pada saat dioda dipanjar mundur. Nah, pada setengah siklus ini output rangkaian akan mengubah dari AC, ya polaritas negatif diubah menjadi 0. Jadi siklusnya ini berubah menjadi setengah gelombang. Nah, alat ukur ini menggunakan osiloskop ya, untuk melihat daripada bentuk gelombangnya. Jadi untuk lebih detail daripada bentuk gelombang input ini atau rangkaian penyearah setengah gelombang ini ya, dapat kita lihat ya pada siklus yang tadi. Nah, untuk menguji coba kita menggunakan yang namanya osiloskop. Jadi ini ya, ini menggambarkan output ya, tegangan daripada output rangkaian ini itu setengah gelombang yang mempunyai bentuk yang mungkin masih kasar ya. Masih kasar dengan ripple yang besar. Nah, untuk membuat tegangan output menjadi DC yang stabil itu diperlukan yang namanya kapasitor. Biasanya ditambahkan kapasitor yang dipasang paralel dengan beban dan juga regulator tegangan. Nah, tapi kalau pemakaian biasa yang saya sebutkan tadi, ya bisa saja seperti lampu indikator itu tidak perlu menggunakan kapasitor. Nah, ini untuk beban R. Kemudian beban RL ya, maksudnya itu adalah bebannya ini bertambah, ini RL. Apa maksudnya? Jadi beban pada suatu rangkaian elektronika daya tidak selamanya bersifat yang namanya resistif saja, melainkan kebanyakan bersifat resistif dan induktif. Contoh ya, beban-beban yang bersifat RL adalah motor listrik ya. Ini salah satu contohnya. Dan peralatan listrik yang lainnya yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Nah, biasanya di industri itu banyak yang menggunakan elektromagnetik. Nah, karakteristik beban induktif pada rangkaian switching adalah kemampuannya menyimpan daya pada saat on dan mengalirkan daya pada saat off. Nah, biar tidak bingung saya coba jelaskan prinsip kerjanya ya. Jadi prinsip kerja dari rangkaian penyearah daya satu fasa setengah gelombang ini dengan menggunakan beban RL itu hampir sama sebenarnya prinsip kerjanya dengan daya satu fasa beban R. Jadi yang komponen utamanya itu ya menggunakan dioda
di mana dioda ini berfungsi ya sebagai saklar dan pengubah. Jadi dioda akan on pada setengah siklus pertama, di mana sumber listrik AC ini ya pada polaritas positif. Pada setengah siklus berikutnya dioda akan off karena polaritas tegangan pada anoda lebih positif dibandingkan katoda. Jadi kalau ini positif, ini negatif, ini positif, ya. Saya tidak perlu lagi jelaskan yang bias maju, bias mundur ya. Nanti flashback lama lagi nih penjelasannya. Yang jelas bahwa ketika dia lebih banyak positifnya, maka dia akan menjadi on, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk prinsip daripada dioda. Nah, beban induktif ini akan mempengaruhi bentuk tegangan output rangkaian karena akan membuat dioda tetap on selama beberapa saat walaupun dioda diberikan dengan bias maju atau biasa dikatakan dengan panjar maju. Kenapa? Karena pengaruh daripada beban L. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk mengatasi masalah munculnya tegangan itu ya pada saat dioda off, maka pada rangkaian perlu juga ditambahkan namanya dioda komutasi. Nah, ini penyearah daya satu fasa setengah gelombang yang menggunakan beban RL. Kemudian berikutnya adalah rangkaian penyearah daya satu fasa gelombang penuh. Jadi rangkaian penyearah daya satu fasa gelombang penuh ini banyak dipakai untuk catu daya peralatan listrik di rumah tangga maupun di industri. Jadi banyak peralatan listrik di rumah seperti TV, laptop, handphone, DVD, dan lain-lain. Itu peralatannya menggunakan rangkaian penyearah satu fasa gelombang penuh sebagai catu daya listriknya. Jadi ini rangkaian penyearah daya satu fasa gelombang penuh. Nah, kelebihannya apa? Jadi kelebihan rangkaian penyearah satu fasa gelombang penuh ini jika dibandingkan dengan penyearah setengah gelombang adalah bentuk tegangan dan arus keluaran relatif dengan atau lebih baik. Dengan triple ya yang lebih kecil. Nah, selain itu tegangan output yang dihasilkan juga lebih besar. Ya. Outputnya juga lebih besar dibanding dengan penyearah rangkaian yang setengah gelombang tadi. Jadi saya pada aplikasinya, ya pada rangkaiannya, rangkaian penyearah gelombang penuh bisa dibebani dengan beban yang bersifat resistif. Seperti apa? Ya lampu pijar. Apalagi lampu LED, pemanas. Nah, selain daripada beban resistif, itu terkadang rangkaian penyearah ini juga diberi dengan beban yang bersifat resistif dan induktif. Nah, ini rangkaian daripada rangkaian penyearah daya satu fasa gelombang penuh dengan beban R. Jadi hanya menggunakan beban R. Itu ya. Jadi untuk beban resistif, bentuk tegangan atau output dari rangkaian itu nanti di slide berikutnya. Jadi sebenarnya jika pada penyearah setengah gelombang tadi itu hanya setengah siklus ya yang disearahkan. Nah, pada penyearah gelombang penuh kedua siklus ini
itu disearahkan menjadi sinusoidal, ya, bentuk lubangnya lebih baik dan nilai tegangannya lebih besar. Jadi tegangan output, ya, tegangan output pada penyearah ini yang satu fasa gelombang penuh itu sebenarnya menggunakan rumus juga. Nanti pada saat praktek, ya, di praktek menggunakan rumus untuk perhitungan daripada tegangan DC itu yang dihasilkan, atau tegangan rata namanya. Nah, yang jelas bahwa bentuk daripada gelombang satu fasa ini yang gelombang penuh seperti ini. Nah, itu, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, ini adalah rangkaian penyearah daya satu fasa gelombang penuh dengan beban RL, resistansi dan induktif. Jadi beban induktif akan mempengaruhi bentuk tegangan output, karena akan membuat dioda tetap on selama beberapa saat walaupun dioda di bias mundur karena pengaruh beban L. Karena pengaruh beban L ini. Nah, bagaimana bentuk gelombangnya? Ya, contohnya seperti ini. Ini gelombang penuh dari rangkaian penyearah daya satu fas, ya. Satu fasa gelombang penuh dengan beban RL. Itu menggunakan dioda ada 4. Nih. Ini adalah dioda. Ini sederhana sekali. Untuk menyederhanakan AC ke DC. Nah, ini adalah osiloskop. Untuk melihat bentuk daripada gelombang. Nah, kira-kira seperti itu untuk rangkaian penyearah daya satu fas. Nah, saya kira mungkin ini saja dulu materi yang saya sampaikan di video pembelajaran ini berkaitan dengan penyearah daya. Nah, khusus di pertemuan ini yang saya bahas adalah penyearah daya satu fasa. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa untuk tegangan inputnya itu ada 2. Yang pertama adalah satu fasa, kemudian yang kedua adalah 3 fasa. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi berkaitan dengan materi rangkaian penyearah daya 3 fasa, baik itu gelombang penuh dengan beban R, ya. Nah, saya rasa cukup pertemuan kali ini melalui video pembelajaran. Harapan saya mudah-mudahan teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa bisa menonton video ini dengan baik dan memperhatikan. Apabila ada hal-hal yang tidak tersampaikan dengan baik, nanti kita akan coba jelaskan kembali kalau tidak dimengerti. Kemudian permohonan maaf apabila dalam penyampaian materi ini kurang maksimal ataupun kurang mudah dipahami. Memang ini sulit ketika tidak dipahami karena menggunakan bahasa rangkaian dan analogika, ya, analisis, lebih kepada analisis. Untuk itu silakan Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa mencari referensi selain daripada materi yang saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Dan mudah-mudahan teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa tetap selalu belajar, dan belajar. Baik, sebelum saya tutup video pembelajaran ini, ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan sekali lagi permohonan maaf, ya, kalau ada hal-hal yang membuat penyampaian ini tidak bagus. Dan yang kedua adalah tetap menjaga kesehatan Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa di masa pandemi ini. Karena
kita tidak tahu, kita tidak bisa menyangka bahwa kita dapat terserang penyakit ataupun musibah yang lain. Untuk itu selalu menjaga kesehatannya agar kita dipertemukan di pekan yang akan datang atau pertemuan berikutnya. Saya rasa cukup ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.